ada perubahan. Ya, perubahan itu kan menyeluruh, bukan satu bidang. Gitu. Banyak perubahan, pokoknya intinya perubahan. Pemirsa Baik TV, sahabat baik program Mabar, Mapai Baraya Baik, pada sore hari ini kami sedang berada di wilayah Kecamatan Pacet, tepatnya di Kampung Butul Girang, RW 5 Desa Cipeje, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, untuk ngobrol-ngobrol santai bersama tokoh masyarakat setempat. Di sini biasa kami untuk Mapai Baraya ya, Mabar gitu Pak Denny. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sejenak. Mungkin Pak Haji tidak keberatan ya kalau kita ngobrol ya, ini ya, sedikit akan ngobrol dengan Pak Haji. Bagaimana perkembangan situasi dan kondisi menjelang pemilu khususnya di wilayah Pak Haji? Ya, perkembangan menghadapi pemilu itu memang agak hangat. Pembicaraan, pilihlah calon itu, pilihlah calon ini, dan kebanyakan ya orang-orang itu ya baru janji-janji aja gitu. Jadi masyarakat kebanyakan itu udah bosan lah mendengarkan janji-janji. Bosan ya dengan janji dari janji-janji para calon wakil yang sudah-sudah gitu. Jadi begini Pak Haji, kalau memang Pak Haji sudah mengamati calon, apakah Pak Haji sendiri saat ini sudah ada pilihan gitu kan untuk betul-betul mempunyai figur yang akan mewakili rakyat nanti yang duduk di parlemen? Udah. Jadi tolong Pak Haji jelaskan siapa pilihan Pak Haji ya untuk nanti jelang pemilu sebagai wakil rakyat, dan dasarnya Pak Haji bisa menentukan pilihan Pak Haji itu dari mana. Tolong dijelaskan sekiranya. Silakan Pak Haji. Pada saat ini saya berkesimpulan untuk mengusung calon dewan untuk tingkat kabupaten itu. Saya jatuh hati kepada Pak Haji Ihsan. Pak Haji Ihsan ya. Pak Haji Ihsan. Pak Haji Ihsan itu beliau calon dari partai apa? Dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat. Untuk daerah pemilihan tapi daerah pemilihan 6 itu yang menyangkut beberapa kecamatan 4 ya. Ya. Kecamatan Balena, Ciparai, Paceten. Ya, lanjut Pak Haji. Ya. Kenapa saya sekonyong-konyong pilih? Ya, karena kebetulan ketemu baru satu kali. Iya. Saya itu berkesan ketemu sama dia satu kali itu. Karena apa? Ya, ngobrol. Jadi istilahnya analisa saya, jiwanya dia itu benar-benar Islami. Satu. Kedua, memperlihatkan foto dia sedang main-main dengan muridnya. Main apa katanya? Main bambu pukul gitu di atas dalam acara 17 Agustusan. Waktu saya kesana itu saya agak sorean kesana, jadi udah beres, jadi tinggal hiburannya gitu. Nah di situ jadi makin tertariknya itu, karena berarti dia seorang pimpinan tapi bisa berbau main-main dengan anak-anak. Itu yang paling sulit sebetulnya. Udah tingkatan pimpinan berbau gitu, itu susah sekali. Biasanya kebanyakan orang itu enggak begitu gitu. Maka saya tertarik gitu. Di sambil dalam ngobrol sama saya, ya itu benar-benar temanya gitu.
Jadi intinya agamanya betul-betul. Betul. Kedua dekat ya dengan rakyat. Nah, gitu. Tidak ada batas. Jadi logika juga Pak Haji ya. Iya. Jadi kalau ke depan terpilih gitu Nah, gitu. sebagai wakil calon. rakyat gitu kan. Iya. Dan intinya hati Pak Haji. Iya, hati. Jadi Pak Haji harapan penuhnya mungkin itu ya. Iya. Selain itu kira-kira gimana tentang Pak Haji Asep Bisyara Pak Haji? Ya, ke depannya mungkin dia juga punya prinsip. Udah dibicarakan sama saya. Ya, saya setuju sekali prinsip dia. Dengan program-program Dengan program-programnya. yang mungkin akan Ya, mau ada perubahan gitu. Iya. Ya, perubahan itu kan menyeluruh, bukan satu bidang gitu. Banyak perubahan, pokoknya intinya perubahan. Jadi ketertarikan Pak Haji sebagai tokoh masyarakat itu disitulah mungkin. Apakah sebelumnya Pak Haji ada pilihan lain gitu kan dibanding dengan Pak Haji yang lainnya? Belum. Yang maksudnya jatuh penilaian lah gitu pada yang lain. Banyak kalau penilaian mah, yang lalu-lalu juga pernah dari udah gelar ustadz istilahnya, jadi dewa, ternyata dilihat wah Jadi yang dari harapan gitu. Seorang ustadz atau menjadi dewan akhirnya tidak menjadi harapan Tidak rakyat. jadi harapan jauh gitu. Nah, yang mudah-mudahan mungkin dengan tadi karakter Pak Haji Asep Bisyara ini Ya. bisa betul-betul mewakili rakyat gitu. Iya, iya. Iya. Amin. Mungkin sedikit dari Pak siapa Pak Denny ya, Pak Denny Wismayadi, mungkin ulasan tentang kita menghadapi pemilu nanti. Ada pendapat dan pilihan lain gitu. Gimana? Ya ini mah singkat saja ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Sebetulnya kalau saya lihat, saya amati situasi dan kondisi sekarang di masyarakat itu sekarang itu memang lagi menunggu atau betul-betul lagi mencari sosok calon pemimpin atau calon yang akan mewakili masyarakat di legislatif, terutama di tingkat Kabupaten Bandung. Kenapa masyarakat lagi mencari menunggu? Karena memang yang sudah ke belakang, masyarakat itu bukan dikecewakan lagi, justru banyak dilupakan. Ya. Masyarakat yang mendorong, masyarakat yang mengusung, masyarakat yang memilih, masyarakat yang mencoblos, tapi begitu dia jadi lupa ya, lupa. jadi dilupakan. Nah, kalau misalkan sekarang ada salah satu sosok atau orang yang betul-betul bisa membawa amanah atau membawa aspirasi masyarakat dan kedepannya akan menjadikan perubahan yang betul-betul direalisasikan terhadap masyarakat, mungkin itu akan menjadi harapan untuk masyarakat sekarang. Dan saya optimis kalau muncul seorang pemimpin yang betul-betul nanti akan membawa aspirasi masyarakat, itulah yang gini, sebentar saya potong Pak Denny. Mungkin harapan Pak Denny itu diharapkan ada figur yang mungkin figur ini ke depan itu akan ada pilihan yang mana bisa jadi kepercayaan rakyat ya. Dan ingat kepada rakyat setelah mereka itu terpilih gitu. Ya mungkin selama ini menurut pengamatan Pak Denny bahwa yang sudah tidak ada ya gitu kan gitu. Nah mungkin saya tanya sekarang, apakah sudah ada menurut Pak Denny sendiri pilihan yang untuk mendatang ini, mungkin seorang figur yang akan mungkin bisa dan tidak mengecewakan rakyat di kemudian hari setelah terpilih? Mungkin ini udah sekitar 2 bulan berjalan. Ada memang rekan-rekan, kawan-kawan, saudara
yang memang menanyakan kepada saya kalau toh misalkan nanti ada gitu kan salah satu sosok yang bisa membawa amanah atau membawa aspirasi atau bisa kita percaya gitu kan gitu. Nanti bisa disosialisasikan. Alhamdulillah setelah saya dengan Pak Haji Umar bertemu dengan salah seorang tokoh, bahkan dia itu bisa disebutkan tokoh pendidikan juga, tokoh masyarakat juga, tokoh agama juga, dan dia siapa Pak ini? Nah itu namanya itu Pak Haji Asep Ihsan. Pak Haji Asep Ihsan. Kebetulan dia sebagai mungkin ketua yayasan atau pimpinan untuk calon legislatif di mana Pak ini? Dia itu kalau berangkat kendaraannya dari Partai Demokrat, dia akan mencalonkan di dapil 6. Yang disampaikan Pak Haji tadi. Ya. Jadi pilihan Pak Denny sama dengan Pak Haji kalau begitu ya? Ya, karena setelah dinilai Pak Haji Asep, ya bisa disimpulkan gitu kan. Banyak perbedaan dengan. Ini bukan promosi ya Pak ya? Bukan promosi. Itu betul hasil analisa pengamatan dan hasil evaluasi saya setelah saya berbicara dengan Pak Asep Ihsan. Betul. Jadi Bapak langsung bertatap langsung gitu kan. Langsung Pak Haji Asep Ihsan. Ya. Mungkin kalau Pak Haji lebih mendalam menyorotinya dari syariat agama gitu kan. Gitu. Itu kalau Pak Denny sendiri, kalau saya mungkin lebih menyorotinya gitu kan dari 1 jam terbang dia di dunia pendidikan atau memimpin sekolah wirakarya gitu kan. Dia kalau nggak salah itu berbicara udah 35 tahun. Iya betul. Jadi udah bisa dibayangkan lah gitu. Namanya memimpin satu sekolah itu 35 tahun mungkin sudah bisa menceburkan mengeluarkan siswa-siswa yang berhasil beberapa banyak gitu kan gitu. Jadi bisa dilihat lah gitu dari fakta yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sehingga pilihan pada ini ke situ. Nah, jadi saya optimis ya Pak Haji Asep Jadi Ihsan daripada jam terbang. Kan begini pada ini sekarang tuh banyak orang-orang yang akan mencalonkan gitu ya, dari segi baik dari segi finansial dan pendidikan dan lain sebagainya. Ini banyak orang-orang yang baru. Gimana menurut penilaian Pak Denny? Kalau untuk orang baru, apalagi belum ada pengalaman di dunia politik atau mungkin dia itu baru mau masuk ke kancah politik, saya kira itu pesimis. Dia nanti walaupun jadinya juga dipaksakan jadi juga gitu kan, dia akan babak belur di sananya gitu kan. Gitu. Mana bisa membawa amanah masyarakat, mana bisa memperjuangkan hak aspirasi masyarakat gitu kan. Jadi pesimis saja gitu. Jadi optimis tadi pesimisnya optimis pada ini yaitu pada pilihan Pak Haji Asep Ihsan. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Sekarang saya tanya ini Pak Jijan baru ketemu saya ya Pak. Ini maaf ya tadi kita ngobrol dengan Pak Denny dan Pak Haji. Mungkin setelah dari obrolan kedua gitu ya, dari Pak Denny dengan Pak Haji, mungkin Bapak bisa menyimak. Ya kebetulan Bapak tahu sendiri kan sekarang menjelang pesta pemilu ya, ada untuk menentukan figur atau rakyat itu membutuhkan seorang pimpinan yang betul-betul amanah gitu kan. Nah, apakah Bapak sendiri gitu kan selama ini atau untuk yang akan datang sudah punya penilaian dan pilihan siapa yang akan dijadikan wakil kita, wakil rakyat kita yang akan bisa betul-betul mengayomi kepada masyarakat? Ya Bapak. Pada awalnya gini Pak ya, saya tuh sebetulnya bukan jenuh Pak ya, sebetulnya cuman tadi saya dikasih motivasi sama Pak Haji, sama Pak Denny. Saya tuh ya hampir-hampir ya katakanlah kurang optimis gitu Pak. Jadi artinya ya usia sekarang saya kan udah 57 tahun Pak, mendukung gitu ya. 3 tahun lagi ya, 60 Pak ya. Bicara dukung mendukung nih Pak ya, bicara dukung mendukung.
sampai hari ini, ya Pak, sampai hari ini saya rasakan hampir bukan hilang kepercayaan, bukan hilang kepercayaan. Namun setelah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji, sama Pak Denny, memang saya belum ketemu dengan beliau ya Pak Asep Ihsan. Pak Haji Ihsan yang tadi bicara. Iya betul. Iya Pak. Pak Denny sama Pak Haji yang membicarakan terkait gini katanya. Pak Haji Asep beliau sudah pernah ketemu. Kalau saya belum pernah Pak. Saya baru 1 kali ya. Iya. Yang 1 kali tapi sudah menyatakan jatuh pilihan ke Pak Haji itu karena ada dasar-dasar yang itulah ikatan batin dia. Terus dia lagi Pak. Ya. Kalau saya sih begitu Pak, karena saya begitu yakin. Ya intinya kita berikhtiar ya Pak ya. Betul yang sudah disampaikan sama Pak Haji Asep Ihsan, ya melalui Pak Haji sama Pak Denny. Saya juga ingin ketemu sama Pak Haji Asep Ihsan. Tapi dengan kehadirannya Pak Haji, karena saya belum bisa hadir karena ini ada yang harus dibantu Pak warga Pak gitu ya. Jadi mendengar katanya sosok Pak Haji Asep Ihsan itu ya ingin artinya ada perubahan lah terkait bagaimana di Kabupaten Bandung itu nasib masyarakat termasuk bumi Kabupaten Bandung. Nah saya tuh artinya muncul semangat Pak, ya betul, saya sangat ingin, saya begitu berharap ingin Kabupaten Bandung ini ada perubahan apa ya baik perubahan sumber daya alamnya, baik sumber daya manusia termasuk pendidikan dan sebagainya Pak. Bahkan Pak Haji Asep Ihsan kan sebagai ketua yayasan Pak di Geraha Karya ya kalau nggak salah. Ya betul Pak ya. Kebetulan saya punya saudara kan di Ciparai Pak. Ya bahkan menyampaikan katanya, iya saya kenal sama Pak Haji Asep Ihsan katanya. Jadi bukan dari Pak Haji sama Pak Denny aja Pak. Jadi dari yang lain pun saya sudah dengar Pak. Sudah tahu lah Pak Haji Asep Ihsan. Iya. Ya, jadi saya tuh semangat lagi Pak untuk tadinya saya sudah artinya bukan putus asa karena sebagai umat beragama sebetulnya nggak boleh berputus asa Pak, karena perjuangan terus berjuang ya Pak. Cuman memang sih Pak yang saya rasakan dari pertama saya istilahnya tahun ke tahun yang diizinkan untuk memilih Pak ya. Sampai hari ini kok saya kadang-kadang ya bukan putus asa Pak. Kok ini lagi begini lagi pembicaraan itu seperti ini kok setelah terjadi kok begini juga sama gitu ya. Hampir saya bukan putus asa Pak, karena saya begitu berharap korban janji politik lagi ya seperti itu saya seperti itu. Jadi sebetulnya saya sebagai warga masyarakat yang begitu menanti, begitu berharap, maka ketika Pak Denny sama Pak Haji menyampaikan terkait apa visi misinya, apa maksud dan tujuannya Pak Haji Asep Ihsan, bahkan saya juga agak ini nih sama Pak Haji sama Pak Denny, dia bilang Pak Denny kan Pak Haji Asep Ihsan itu ketua yayasan, saya tahu sebetulnya. Jadi kalau bicara masalah keuangan, finansial dan sebagainya, dia sudah tidak berharap gaji sebenarnya Pak Haji. Karena dari yayasan kan beliau ini kan sebagai kepala yayasan, sebenarnya saya tahu tapi sempat begitu saya padahal itu dengar dari orang yang saya cuma dengar aja Pak, karena belum pernah ketemu, tapi saya yakin Pak, begitu saya begitu yakin dengan beliau, walaupun saya belum ketemu dengan sosok Pak Haji Ihsan, tapi tetap Pak saya yakin bahwa Pak Haji Asep Ihsan bukan figur Pak, saya tidak butuh figur, tapi butuh orang yang mampu memfasilitasi harapan masyarakat Pak. Mudah-mudahan saja setelah nanti terpilih, saya optimis sekali Pak. Mudah-mudahan Pak Haji Asep Ihsan terpilih Pak. Amin. Dan bisa mewakili Pak, dan bisa mewakili harapan saya Pak. Kayaknya kalau Pak Haji Asep Ihsan nanti setelah terpilih sama saya dengan saya yang saya pikirkan yang dulu itu, kayaknya saya bisa. Bapak pernah mendukung calon yang dulu Pak? Kalau milih Pak iya Pak. Oh gitu. Kalau milih iya Pak, kalau milih iya. Tapi kalau mendukung artinya mutlak gitu, saya kira perasaan belum pernah sebetulnya belum pernah Pak. Tapi yang dipilih oleh Bapak bisa dirasakan seperti ya bisa dirasakan kan, artinya begini Pak.
ya saya sebagai masyarakat hanya berupaya, hanya berikhtiar, punya harapan, karena saya tidak butuh figur Pak, saya butuh orang yang mampu bekerja dan memfasilitasi harapan saya, terutama secara pribadi, keluarga, dan juga masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bandung ini, gitu Pak. Nah sekarang ini aja Pak, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Haji juga Pak Denny. Nah, mungkin harapan Bapak tadi sudah disampaikan. Nah mungkin kembali kepada tujuan Bapak sendiri, apakah Bapak sekarang meyakini pilihan pada siapa? Saya yakin dengan tidak ada yang memaksa saya insya Allah akan mendukung Pak Haji Asep bisa untuk jadi legislatif di Kabupaten Bandung. Ya mungkin itu saja. Jadi Bapak belum ketemu saja sudah bisa memutuskan seperti itu. Nah, ada dasarnya kan, mungkin karena dasarnya ketemu Pak Haji dengan Ya termasuk saudara-saudara saya yang ada di Cipare sana Pak. Bahkan saya bisa, seandainya mungkin nanti saya ajak juga saudara-saudara saya yang tadi yang menyampaikan itu Pak. Jadi itu tidak beralasan Pak ya. Pak Jejen ya, Pak Desi, Pak Haji, Mau saya nambahkan? mengucapkan ada tambahan Ya. Jadi gimana? Mungkin ini juga bisa sebagai bahan pertimbangan saya pribadi gitu ya, karena saya juga sudah melihat di Geraha Karya. Kalau pendapat saya, memang Pak Haji Asep itu ada salah satu poin memang yang bisa dia layak gitu ya untuk menjadi anggota dewan. Salah satunya gitu kan, karena dia memang sudah mapan secara ekonomi, secara finansial sudah mapan. Ya besar kemungkinan kalau orang yang jadi anggota dewan berangkatnya tadinya sudah mapan, dia sudah kemungkinan sudah tidak berharap lagi gitu kan penghasilan dari dia duduk sebagai anggota legislatif. Bisa saja gitu kan dia lebih mengutamakan gitu kan masyarakat ketimbang gitu kan urusan pribadinya, terutama memperkaya diri karena dia udah kaya, udah mapan, itu artinya udah berkecukupan lah ya. Berkecukupan. Jadi buat apa dia bisa kemungkinan dapat gaji juga dibagikan gitu kan kepada masyarakat tidak banyak. Pak Denny sendiri di sana lah jauh lah untuk mungkin dengan yang sudah terjadi. Ya walaupun misalkan ya tidak menutup kemungkinan urusan pencalonan kan tidak bisa lepas dari finansial, dari materi gitu kan, dari biaya gitu kan. Tapi optimis buat Pak Haji Asep, untuk biaya dia tidak akan berpikir 2-3 kali gitu kan, tidak gitu kan. Jadi harapan Pak Denny ke depannya ya dengan Pak Haji Asep bisa duduk di legislatif, harapan yang paling saya tunggu-tunggu terutama ya di masyarakat ada perubahan, terutama kesejahteraannya, terus ekonominya, sosialnya gitu kan. Itu terutama yang memang sementara sekarang itu memang terkesampingkan gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa gitu kan sampai membawa masyarakat sejahtera. jadi penilaian yang meyakinkan untuk layak jadi anggota legislatif Pak Haji itu dasarnya dari satu finansial, itu yang disebutkan dengan Pak Haji tadi agamanya, Terus jam terbang dan kedekatan dengan orang-orang yang tidak ada jarak. batas gitu Pak Haji. Oke, saya rasa cukup sekian dulu Pak Jejen ya, Pak Denny dan Pak Haji Umar yang sudah memberikan waktu kepada Baik TV. Ya, mudah-mudahan kita bincang-bincang ini bukan hanya sekali ini saja Pak ya. Ya mudah-mudahan kita pada waktu nanti hari H atau pelaksanaan pemilu itu semua panjang umur dan sehat, sehingga tujuan kita untuk
bantu masyarakat Pak Haji sebagai tokoh ke depan bisa tercapai apa ya gitu. Demikian saudara-saudara pemirsa Baik TV, hasil bincang-bincang sejenak dengan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Butul Girang ya, Girang tepatnya Desa Cipidil,